kang kiwa jaa moko teko apa yaminuhu tangan tengene wong diyaminika ing dalem tangan tengen ira. Ya Ali, Sayyidina Ali, idza kana tatkala ono sapa al insan manungsa fi syakaratil maut ing dalem sakaratil maut mati. Fa inna mafasilahu mongko sakmene ros-rosane insan utawa pergelangannya setiap sendi-sendi iku tusallimu uluk salam ala batin ing atasi setengahnya pengucap. Takulu kang ucap assalamu alayka iku assalamu tambah keselamatan alayka ing atasi sira fa inni mongko sakmene ingsun iku mutu mati wa kadang kaya mengkono-mengkono asy'aratu uluk salam. Asy'aratu tai rambut ai baydo kang putih ala sya'arati ing atase rambut saudai kang ireng. Ya Ali, he Sayyidina Ali, ikfat urso sira wasiyati ikilah wasiat ama hafituha kaya oleh ngrekso ingsun ing wasiat iki an Jibril saking malaikat Jibril. An Jibril saking malaikat Jibril an Rabbi saking pangeran takut dasar kang maha suci apa asmane Gusti Allah. Wala ilaha lan ora pangeran kang den sembah iku wujud kaya saliyane Gusti Allah. Ini kitab Wasiatul Mustafa. Alhamdulillah pada hari ini kita hataman, kita selesai dibarokati ya syahri Ramadan, bulan Ramadan ini kita menghatamkan kitab Wasiatul Mustafa. Ini bab terakhir menerangkan tentang keutamaan menuntun orang yang buta. Jadi orang yang buta, yang tidak bisa datang ke masjid, yang ingin ke masjid, ya saking utamanya orang sholat berjamaah, ya, orang berjamaah, sholat berjamaah akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, yakni 27 rakaat. Dan dibandingkan dengan orang yang sholatnya sendiri di rumah akan mendapatkan pahala 1, maka dari keutamaan yang luar biasanya di masjid, maka walaupun orang itu buta, dalam keadaan buta, tetap ingin ke masjid. Maka barang siapa yang menuntun orang yang buta, orang yang tidak bisa melihat, dan dia ingin ke masjid, dan saking ngerti keutamaannya ke masjid, ya, sangat luar biasanya, maka orang yang menuntun dengan tangan kiri, ya, maka tangan kanan orang buta ini nanti yang akan menuntun sampai ke dalam surganya Allah. Itu enaknya. Jadi salah satu istimewanya orang bisa wasilah masuk surga diantaranya menuntun orang yang buta, ya, menuntun orang yang buta dalam melaksanakan ibadah. Apalagi mulianya di bulan Ramadan seperti ini, sangat luar biasa dari ibadah-ibadah kesemuanya, mulai dari subuh, ya, ada kegiatan semuanya, terus kemudian sore seperti ini majelis taklim, ya, majelis ilmu, kemudian ditambah lagi nanti taraweh, sholat taraweh yang sangat luar biasa. Ketika sampean, ya, kalau ada orang buta, royoan nuntun. Nek ono wong buta kepengin ning masjid royoan nuntun. Sapa ngerti barokah sampean nuntun wong buta iku mau mendapatkan wasilah sampean bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Enaknya.
Begitupun juga ya'ani idza kana al-insanu fi sakaratil maut fa inna mafasilahu tasallimu ala ba'di taqulu salami alayki fa inni mutu wa kadza sa'atu baydu ala salati sa'uda. Begitupun juga dengan wasiatnya Rasulullah, orang itu bakal mati. Orang itu bakal mati. Tidak selamanya hidup. Di sini diceritakan sama Rasulullah, orang itu kalau mati, ya, orang itu kalau mau mati, maka persendiannya itu uluk salam. Urut mulai dari kakinya. Kakinya itu tiba-tiba dingin, ya, dingin, tambah naik, tambah naik ke atas. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Itu tanda-tandanya. Walaupun di antara tanda-tandanya juga ubannya semakin banyak, rambutnya tambah banyak. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang masih muda pun juga bakal mati. Orang yang masih muda pun juga bakal mati. Orang yang masih umur 25 tahun, mungkin umur yang masih 30 tahun, bisa menutup kemungkinan juga meninggal dulu. Nah, maka ketika sudah orang seperti itu, ya, maka amal kita perbarui. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, ya, kita perbanyak doa kepada Allah. Allahumma ka'innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita minta ampun sama Allah. Ini Ramadan meninggalkan kita. Ini Ramadan ini sesuatu yang sangat luar biasa, bulan yang bulan yang sangat istimewa, tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Apa wong sing ning bulan Ramadan beribadah satu maka dilipat gandakan oleh Allah. Dan yang ada ya hanya di bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan ini ketika meninggalkan kita kok kita bahagia? Wah, ini perlu dipertanyakan ya. Harusnya susah. Susah apa? Karena di bulan yang sangat luar biasa ini kita tidak akan bisa mengerjakan sesuatu ibadah yang berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat. Pokoknya sing ibadah sunnah maka diganjar dengan seperti seolah-olah ibadah wajib. Yang ada ya hanya di bulan Ramadan ini. Maka di bulan-bulan yang lainnya tidak ada. Apalagi di bulan Ramadan ada satu hari yaitu yang sangat luar biasa. Ya, satu hari tersebut seperti 1000 bulan yaitu malam Lailatul Qadar. Yang mana menjadi misteri. Bisa jadi di 1 Ramadan, bisa jadi di 10 Ramadan, bisa jadi di 17 Ramadan, bisa jadi di akhir Ramadan, bisa jadi di malam takbiran. Ya, bisa jadi di malam takbiran. Maka banyak sebenarnya yang harus kita kerjakan di bulan Ramadan ini, ya, menghadang yang namanya malam Lailatul Qadar, memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah selama Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita yang akan bisa diterapkan di tahun yang akan diterapkan di bulan-bulan selanjutnya. Maka pergunakan kesempatan Ramadan ini karena kita belum tentu Ramadan selanjutnya kita masih bertemu. Tidak ada umur yang tahu. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Bisa jadi Ramadan ini kita tidak akan bisa bertemu Ramadan selanjutnya. Maka momen seperti ini jangan sekali-sekali engkau tinggalkan. Ya, perbanyak ibadahnya, perbanyak semua apapun yang berkaitan dengan memuji asma Allah. Ya, di bulan Ramadan seperti ini. Maka momen-momen Ramadan seperti ini jangan sekali-sekali ditinggalkan, di antaranya yaitu menunaikan zakat. Zakat ini sangat luar biasa. Ada dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah bagi perorangan yang wajib bagi siapapun tanpa pandang bulu. Baik itu kecil, besar, tua, muda ataupun tua renta, zakat mal wajib dikeluarkan. Maka jangan sekali-sekali meninggalkan. Sampai kapan? Sampai mau menjelang sholat Idul Fitri. Kalau bisa hari ini. Memang yang paling afdal menjelang Idul Fitri. Cuman kalau semuanya break nanti pada saat itu kasihan panitianya. Ya, kasihan panitianya. Tidak apa-apa dimajukan malam takbiran, ya. Karena zakat fitrah ini sangat diwajibkan, maka jangan sekali-sekali meninggalkan zakat fitrah. Lebih-lebih zakat mal. Zakat mal ini pembersih harta sampeyan semuanya. Maka barang siapa yang hartanya sudah melebihi 1 nisab,
jangan meninggalkan zakat mal. Karena zakat mal ini hukumnya wajib dan itu bukan hak sampean, itu haknya orang-orang yang fakir miskin atau 8 masnaf. Fakir miskin, amil, mu'allaf, budak, atau orang yang banyak hutang, fisabilillah dan ibnu sabil. Itu hak mereka, bukan hak panjenengan. 2,5% dari harta panjenengan yang sudah mencapai satu nisab. Berapa satu nisab itu? Antara 85 gram emas. Hitung sendiri, berapa emas sekarang? Kalau emas sekarang itu 1 juta, artinya 85 juta. Sebenarnya zakat ini sangat luar biasa. Dan ketika panjenengan melakukan sedekah atau melakukan zakat, terutama di bulan Ramadan seperti ini, orang berbondong-bondong. Orang berbondong-bondong melaksanakan kebaikan, orang berbondong-bondong melakukan sedekah, orang berbondong-bondong melakukan zakat, orang berbondong-bondong melakukan apapun yang itu berbuat baik kepada manusia. Maka jangan diungkit-ungkit. La tabtilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah kamu menghilangkan pahala ya sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, dengan menyakiti perasaannya. Kamu dulu tak bantu, kamu dulu zakat saya tak kasihkan sampean, zakat mal saya tak kasihkan sampean pernah tak sedekah. Itu bisa menghilangkan pahala sampean, terutama di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa, tidak ada penggantinya. Tidak ada penggantinya, apalagi ini terakhir kita ditinggal oleh Ramadan. Besok kita sudah mulai Idul Fitri. Ya kan? Besok kita sudah mulai Idul Fitri. Maka pesan yang harus saya sampaikan pada saat ini adalah jangan sia-siakan malam di 1 Syawal. Malam di 1 Syawal yang mana akan kita lalui nanti. Ramadan sudah meninggalkan kita. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan kitab ya, bi barokati syahri Ramadan, moga-moga barokah kepada kita semuanya, yakni kitab Wasiatul Mustafa ini. Ini wasiat-wasiat Rasulullah. Wasiat-wasiat Rasulullah yang diceritakan, ifdi wasiyati kama hafidtuha an Jibril an Rabbi taqaddasat asma'uhu wa la ilaha ghairuh. Ini kitab ini wasiat-wasiat Rasulullah yang disampaikan kepada Sayyidina Ali, dan wasiat ini dari malaikat Jibril dari Allah. Ini wasiat-wasiat, kitab-kitab ini bisa diterapkan, bisa diterapkan kepada sampeyan, bisa diterapkan kepada saudara sampeyan, terapkan. Artinya ketika sampeyan selama Ramadan ini mengikuti kegiatan ini, ya, yang harus dipetik adalah ini wasiat-wasiat Rasulullah. Apa tindak tanduk Rasulullah yang sampeyan dapatkan dan sampeyan terapkan nanti di keluarga, sampeyan terapkan nanti di teman-teman, sampeyan terapkan nanti di warga sekitar. Jadi banyak, mungkin sudah dikupas tuntas mulai dari awal sampai akhir tentang wasiat-wasiat ini. Bahkan satu saya cuplik aja, malaikat semuanya itu iri kepada manusia yang itu, yaitu manusia itu dalam majelis ilmu. Iri. Malaikat itu juga iri bagi manusia yang bisa mengerjakan sholat 5 waktu. Ini wasiat-wasiat kitab-kitab ini bisa dibaca lagi, bisa dibeli lagi, silahkan dibaca. Ini wasiat-wasiat Rasulullah. Kata Rasulullah, ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya ini Madinahnya ilmu, kotanya ilmu. Pintunya lewat siapa? Pintunya lewat Sayyidina Ali ini. Ini wasiat-wasiat Rasulullah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, terapkanlah. Maka di momen-momen seperti ini kita ditinggalkan oleh Ramadan, ya, sedih. Sedih kenapa? Sedih kita tidak bisa mengerjakan suatu ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Maka malam hari ini adalah malam ketentuan kita. Malam penentuan. Ya, ini momennya sangat pas ini ya, malam takbiran. Malam 1 Syawal. Maka jangan terlena. Malam 1 Syawal jangan terlena dengan huru-hara. Jangan terlena dengan kesenangan yang sangat luar biasa, karena di balik itu semua kita kehilangan. Kita kehilangan momen yang sangat luar biasa, yaitu momen Ramadan. Biasanya kalau orang itu Idul Fitri bingung beli baju. Bingung beli baju baru, bingung beli sepatu baru, bingung beli tas baru, bingung beli semua macam-macam. Sedangkan kita lupa apa? Kita ditinggal oleh sesuatu yang sangat luar biasa, tidak ada di bulan-bulan lainnya, yaitu momen Ramadan, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ya, tidak ada.
Apalagi bulan puasa. Ya, puasa itu yang tahu hanya panjenengan dengan Allah. Puasa itu hukumnya wajib, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditoleransi, kecuali bagi orang-orang yang sakit atau bagi orang-orang yang uzur dan lain sebagainya. Yang tahu hanya panjenengan, satu-satunya ibadah yang tahu hanya panjenengan dan Allah. Andai kan jenengan puasa, saya tanya, jenengan puasa enggak? Kalau sama enggak puasa, sama bilang puasa, saya enggak tahu. Tidak ada yang tahu. Maka puasa ini satu-satunya ibadah yang tahu hanya kamu dan Allah. Kamu sholat, orang pasti tahu. Bener nggak? Kamu zakat, orang pasti tahu. Karena kamu interaksi dengan orang lain. Ya kan? Kamu melakukan ibadah haji, malah tonggo kabeh diundang. Ya kan? Kamu melakukan ibadah itikaf, pasti orang tahu. Tapi satu-satunya ibadah yang orang tidak tahu ya puasa ini. Walaupun kamu bohong pun, kamu orang itu tidak tahu. Maka momen ini meninggalkan kita. Ramadan ini meninggalkan kita. Jangan sampai terlena kita terus kemudian senang dan lain sebagainya. Jangan. Karena sesuatu momen ini tanpa kita sadari, kita tidak bisa terulang kembali. Yaitu momen Ramadan. Akan tetapi ada satu yang sangat luar biasa, ibadah-ibadah ya, ibadah-ibadah sunnah yang pahalanya sangat luar biasa, yaitu ketika Idul Fitri. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat Idul Fitri. Ya, diceritakan di dalam kitabnya Sabilul Muhtadin karangan Syekh ya Muhammad Al-Arsyad Al-Banjari. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat yang namanya sholat Idul Fitri. Walaupun hukumnya sunnah muakkad. Sekali lagi ya, hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad, bukan wajib. Yang wajib katakan wajib, yang sunnah katakan sunnah. Jangan sekali-sekali dibolak-balik. Sekali sampean salah konslet. Paham ya nak ya? Salat Idul Fitri itu sunnah muakkad, tapi Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Man ahya lailatul idaini ahyallahu qalbuhu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan di malam hari raya Idul Fitri sama Idul Adha, hari raya Idul ya. Maka Allah akan menghidupkan hatinya. Nah, ini luar biasa. Akan menghidupkan hatinya. Menghidupkannya bagaimana? Memperbanyak bacaan takbir, memperbanyak bacaan tahlil, memperbanyak bacaan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, itu bacaan takbir. Bacaan takbir. La ilaha illallah, Allahu akbar, itu bacaan tahlil. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamdu, bacaan tahmid, memuji asma Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah. Maka perbanyak bacaan itu nak. Jika Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu terus dibaca nak, sehari semalam. Ini momennya nanti malam ini nak. Maka mulutmu basahi dengan bahasa-bahasa itu nak. Jangan engkau basahi dengan yang lainnya. Nah, ini rawan. Biasanya kalau malam takbiran itu orang-orang sibuk dengan sendirinya, lupa dengan yang diajarkan Rasulullah, yaitu berbanyak bacaan tahmid, berbanyak bacaan tahlil, berbanyak bacaan takbir. Itu nak momen luar biasa. Dan yang baca yang baik, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya saya arah-arah Allahu akbar sampai rak-rak ya jangan ya nak. Ya sebenarnya tidak apa-apa sih daripada kamu jeduk ya. Tapi yang baik adalah bacaan tahmid, tahlil, takbir. Artinya apa? Masuk ke dalam masjid. Nawaitu i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala fi hadal masjid. I'tikaf di dalam masjid, perbanyak i'tikaf, perbanyak baca tahmid, perbanyak baca tahlil, perbanyak baca takbir di dalam masjid. Nah, karena itu momen yang sangat luar biasa. Tidak ada lagi. Adanya cuma 2 kali 1 tahun, yaitu momen Idul Fitri dan momen Idul Adha. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah melakukan, walaupun itu sunnah. Maka barang siapa yang menghidupkan di malam 2 itu nak ya, malam momen Idul Fitri dan malam momen Idul Adha, maka hatinya akan hidup. Hatinya hidup itu bagaimana sih? Hati itu kalau mati itu hawanya suudzon. Ya, hati itu kalau mati hawanya suudzon. Tapi kalau hatinya hidup, walaupun tidak punya uang ya senang, punya uang ya tambah
tambah seneng. Ya, punya uang seneng, tidak punya uang tambah seneng. Momen Idul Fitri juga sama, punya baju baru ya alhamdulillah, tidak punya baju baru ya alhamdulillah. Ini hati yang hidup nah. Hati yang hidup itu hawanya suudzon ning Allah. Ya, hawanya itu suudzon terus ning Allah. Baik kebaikan. Yang ada tidak suudzon, opo ini, opo ini. Orang itu kalau diri sudah itu luar biasa repot itu. Nah. Hatinya sudah dibisiki dengan sesuatu yang banyak negatifnya. Ya, artinya apa? Itu nanti akan menjadikan kufur nikmat. Yang harusnya kita alhamdulillah. Kita terus aja husnudzon kepada Allah. Kita baik sangka sama Allah. Makanya kalau kita itu melihat dunia, lihatlah ke bawah. Kalau kita melihat dunia, lihatlah ke bawah. Tetapi kalau kita melihat akhirat, lihatlah ke atas. Kalau kamu melihat dunia, jangan melihat ke atas. Wah, ini bisa beli mobil, wah ini bisa beli sepeda motor, wah ini bisa beli kulkas, wah ini bisa beli, wah jeglek sampean. Lihat ke bawah nak. Alhamdulillah sampean naik sepeda motor daripada naik ontel. Sampean bisa naik ontel, alhamdulillah daripada jalan kaki. Sampean bisa jalan kaki, alhamdulillah disyukuri daripada tidak bisa jalan stroke. Belum. Ya, terus disyukuri nak. Saman bajunya putih, alhamdulillah bisa beli baju daripada orang yang tidak punya baju. Saman bisa menutup aurat, alhamdulillah daripada orang-orang yang tidak bisa menutup aurat. Disyukuri terus. Hawanya itu selalu syukur kepada Allah. Itu menjadi enak. Hati itu hidup. Nah, bagi siapa yang hati hidup itu yang selalu berhusnudzon kepada Allah. Tapi kalau ibadah, kalau sudah masalah ibadah, jangan melihat ke bawah, melihatnya ke atas. Wah, ini Mas Lutfi ini ibadahnya, puasanya full. Wah, saya juga harus bisa ngejar. Ini tahajudnya luar biasa, walaupun 1 minggu 1 kali, saya 1 minggu 2 kali. Terus dikejar dalam hal kebaikan. Nah, itu yang baik. Jangan sebaliknya. Kalau masalah ibadah, wah, jarno Mas Lutfi gak sholat, gak popo, aku ya gak usah sholat. Lu jangan gitu. Jangan gitu. Artinya hatimu itu sudah terbelenggu ke dalam hal yang negatif. Maka sunnah-sunnah ya, sunnah-sunnah yang harus engkau lakukan dalam momen-momen Idul Fitri ini, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil, perbanyak takbir, ini kerjakan. Jangan terbuai dengan banyak beli baju, jangan terbuai dengan slengdor atau apa itu, mercon dan lain sebagainya. Enggak apa-apa. Kita senang ya, kita senang. Enggak apa-apa. Di bulan 1 Syawal kita merdeka, kita menang, kita menuju hari kemenangan. Tetapi kita jangan lupa, kita ditinggalkan, kita juga harus sedih, kita ditinggal dengan Ramadan. Maka ada sunnah-sunnah yang harus engkau kerjakan. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, mandi wajib. Ya, mandi wajib. Nawaitul ghuslan li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Walaupun tidak junub, walaupun dalam tidak keadaan junub, walaupun tidak keadaan apapun, disunnahkan mandi wajib. Itu kerjakan besok pagi atau nanti malam, boleh dikerjakan. Itu sunnah-sunnah. Di antaranya lagi bagi wanita. Wanita itu jangan bersolek ya kalau ke masjid. Itu sunnahnya, wanita itu kalau ke masjid disunnahkan tidak bersolek, apalagi memakai wangi-wangian. Tapi kalau yang laki-laki disunnahkan malah pakai wangi-wangian. Kalau yang perempuan sunnah pakai wangi-wangiannya itu di depan istri, di depan suaminya. Tapi kalau ke masjid ya jangan bersolek, akan menimbulkan fitnah. Perempuan dari rumah pakai minyak wangi, datang melewati cowok-cowok, wah harumnya brel. Wah, ini pasti akan menimbulkan fitnah itu nanti. Jangan. Ya, sunnah bagi perempuan adalah tidak memakai minyak wangi malahan. Tidak bersolek ya. Mau datang ke masjid malah macake gak karu-karuan. Jangan ya. Sunnah bagi perempuan adalah tidak macak. Yang kedua, sunnah jalan kaki. Ya, sunnah jalan kaki. Kalau mau sholat Idul Fitri, sunnah jalan kaki, dan sunnahnya lagi pulangnya dan datangnya dari jalan yang berbeda. Misalkan saman rumahnya di barat, datang lewat gang 2, pulangnya lewat DKA. Itu sunnah.
Sunnahnya melalui jalan yang berbeda. Tapi kalau rumah saya depan masjid, ya apa Pak? Tidak apa-apa, wong barang sunnah baik. Ya kan? Barang sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak dosa. Tidak dikerjakan tidak dosa, jangan takut ya. Perkara sunnah, katakan sunnah. Tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi kerjakan tetap. Ya kan? Dan jangan janggal karena itu perintah Rasulullah. Terus kemudian berangkatnya awal. Ya, disunnahkan berangkat awal habis subuh, sebelum subuh ya. Itu disunnahkan berangkat awal. Di antaranya sunat makan. Sunat makan. Sebelum sampai melakukan sholat Idul Fitri, sunnah makan. Walaupun cuma setitik nyemil lah ya, minum atau makan secukupnya gitu aja. Biar apa? Biar bisa membedakan zaman ini puasa apa enggak. Ya kan? Zaman dalam keadaan tidak puasa. Berarti pada saat itu kamu tidak melakukan puasa dan saat itu kamu mengerjakan sholat Idul Fitri. Itu sunnah. Ya. Itu sunnah-sunnah di antara. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang lainnya. Akan tetapi sunnah-sunnah di antara ini dikerjakan semaksimal mungkin sebisanya. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Ya, jangan dipaksa. Cuman jangan sekali-sekali meninggalkan momen ini nak. Ya, momen Idul Fitri ini yaitu perbanyak baca tahmid, perbanyak baca tahlil, dan perbanyak baca takbir. Itu aja yang dapat kami sampaikan dan jangan lupa ya pesan dari ketakmiran membayar zakat karena wajib hukumnya ya, zakat fitrah sama zakat mal jangan sekali-sekali ditinggalkan karena itu bukan hak jenengan, terutama zakat mal 2,5% dari harta sampean itu haknya fakir miskin, bukan hak panjenengan. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Semoga barokah, semoga manfaat, dan kitab Wasiatul Mustafa ini bisa panjenengan terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga barokah. Saya ijazahkan kepada panjenengan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.